sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu pagi ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan puji-pujian buat Tuhan, penyembahan yang indah, pribadi yang mengenal hatiku. Kita naikkan pujian ini sama-sama, haleluya. Seperti rusa yang haus. Sama-sama, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini bukan karena kehebatan kami, tapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Terima kasih kalau kami masih bisa menyanyi untuk Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih apabila kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang kami dambakan, itulah yang kami kejar, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan Yesus untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Demi kemuliaan nama Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan suatu pujian ini. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu saat pagi hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kami dapat menikmati kehadiran dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Surgawi, ini kami siapkan hati kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, baik dalam rumah masing-masing yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Mari Bapak sucikan, kuduskan, basuh hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah pagi hari ini. Kita masih live streaming, sekalipun kita dalam rumah kita masing-masing, tetap kita bersukacita, berbahagia karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, baik dalam rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, saudaraku, minggu yang ketiga pagi hari ini dalam 2021 ini, mari kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan semangat yang baru, yang dibaharui hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Sebagai tema dalam minggu pagi hari ini 17 Januari 2021 adalah sebagai berikut: hidup dengan rukun, yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Di sana dikatakan hidup rukun adalah sebagai amanah bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Hidup rukun atau hidup harmonis baik di antara keluarga, di antara saudara-saudara, antara gereja Tuhan, bahkan di tengah bangsa dan negara kita. Kita akan lihat firman Tuhan di sana, kita akan baca Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan di sini datang kepada setiap kita, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini sangat luar biasa. Untuk hidup dengan rukun membutuhkan waktu, membutuhkan hati, membutuhkan segala sesuatu, sikap kita, baik terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan alangkah baiknya, alangkah indahnya bila saudara berdiam dengan rukun. Artinya ada komunitas, ada keharmonisan, ada satu persaudaraan yang kuat bagi anak-anak Tuhan. Ini yang akhir-akhir ini sudah hilang dari tengah-tengah orang-orang yang percaya. Di mana baik di gereja, baik dimanapun, di tengah keluarga, di tengah kita berada dalam lingkungan, sudah kehilangan yang namanya hidup rukun. Yang ada timbul kebencian, timbul amarah, emosi dan lain sebagainya. Dilihat orang lain berhasil, tidak senang. Dilihat orang lain ingin maju, kita tidak senang. Anak-anak Tuhan, kita perhatikan,
Kalau orang lain diberkati Tuhan, kita katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan hidup rukun adalah saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, menyayangi satu dengan yang lain. Bukan untuk saling sikut menyikut, bukan untuk membedakan satu dengan yang lain. Tapi dikatakan hidup rukun itu mengadakan hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Bagaimana kita memiliki hubungan yang harmonis, baik dengan tetangga, baik di tengah keluarga, saudara-saudara kita, lebih-lebih di tengah bangsa kita. Tuhan meminta kita, dikatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Benar saudara, kalau kita hidup rukun, hati senang, hati gembira, kita bersuka cita. Karena apa? Kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita membawa terang bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan sekalipun di tengah-tengah bangsa yang mungkin sekarang ini kita lihat saling membenci satu dengan yang lain, membedakan suku-suku di tengah bangsa kita, ada perbedaan. Tapi dikatakan negara kita didasarkan oleh lambang yang benar, kebinekaan tetapi tetap satu, artinya hidup di dalam kerukunan, bukan menjadi suku, menjadi perbedaan. Karena beda agama menjadi perbedaan, beda gereja menjadi perbedaan bagi kita, tidak. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup rukun, bersatu, duduk bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bagaimana caranya supaya kita dapat hidup rukun. Bagaimana caranya supaya kita dapat hidup rukun? Yang pertama, kita harus dapat menjaga hati. Ini kuncinya saudara. Pertama dikatakan kita harus dapat menjaga hati. Karena kuncinya di dalam hati kita. Untuk kita bisa harmonis dengan orang lain, kita harus melihat hati kita. Kalau kita merasa damai, merasa tenang, merasa senang dengan orang lain, dengan kehadiran orang lain, maka terjadi kerukunan. Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, dan tidak membedakan perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita diam bersama dengan rukun, kata firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang harus kita renungkan setiap waktu, setiap saat. Karena dikatakan kalau kita menjaga hati kita, tentu kita dapat menerima keadaan orang lain, menerima kelemahan orang lain, menerima apa adanya orang lain, dan kita tidak cepat memperoleh pandangan yang negatif terhadap orang lain. Dalam Amsal pasalnya 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dari seluruh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu dari kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tenang, hati kita damai, kita ada kerukunan, kita ada harmonis, saudaraku, hubungan kita pun dengan Tuhan luar biasa. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikatakan di sini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Untuk hidup rukun dikatakan perlu menjaga hati. Supaya apa? Di sana dikatakan supaya tidak timbul akar yang pahit. Supaya tidak memicu kita marah terhadap perkataan-perkataan yang menyakitkan. Mungkin ada cemoohan orang lain, mungkin ada perkataan yang melemahkan, ada rasa benci, fitnah, dan lain sebagainya. Tapi di dalam firman Tuhan kita diajar, saudaraku, supaya kita tidak menjadikan perkataan itu menjadi batu sandungan dalam diri kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita abaikan perkataan-perkataan yang tidak membawa berkat bagi saudara dan saya. Tidak usah pusing, hanya cukup berdoa dan mendoakan orang yang suka menjelekkan, memfitnah, membenci, dan lain sebagainya. Maka dikatakan dari hati ini timbul segala kewaspadaan. Maka timbul apa? Kehidupan. Hati yang sedikit, yang tidak kelihatan, susah untuk kita kendalikan, susah untuk kita menguasainya. Tapi puji Tuhan, pada saat ini dikatakan firman Tuhan datang kepada kita. Di sini dikatakan menjaga hati. Itulah kunci daripada kita hidup rukun. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menjaga hati kita, yang kedua di sana kita dikatakan firman Tuhan, kita harus dapat menerima orang lain. Kita harus dapat menerima kelebihan ataupun kekurangan orang lain. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau kita cepat-cepat menilai orang lain, kita hanya melihat keburukannya, kejelekannya, kekurangannya, enggak pernah melihat kelebihannya. Saudara, enggak bisa kita hidup dengan rukun. Tetapi kita melihat apa yang negatif, apa yang tidak baik, itu yang diperbuat oleh orang, itu yang terus ada di hati kita. Saat pagi hari ini firman ini datang kepada kita, belajarlah kita hidup berdamai dengan semua orang. Firman Tuhan berkata demikian. Kita lihat dulu dalam satu ayat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, saudara, boleh kita sama-sama baca. Di sana dikatakan ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tadi hidup rukun itu saya katakan saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, harmonis. Nah, di yang sini firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Beban apa? Ada banyak orang yang memiliki beban sampai bisa stres. Tidak pernah bisa diungkapkan sama orang lain. Dia pendam sehingga timbul akar pahit dan menjadi penyakit dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kalau ada beban, kalau ada apa yang di dalam hati kita, ungkapkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan berkuasa atas kita. Segala sesuatu yang kita mohonkan, Tuhan menjadi solusi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 10 di sana dikatakan di dalam Galatia pasal 6, 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan mengajarkan kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Janganlah jemu berbuat baik, jangan berbuat baik. Nah, Tuhan mengajarkan kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Saudaraku, di sana dikatakan ayat 10-nya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Ternyata firman Tuhan ini dikatakan bagi kita, kita harus harmonis di dalam keluarga, bahkan di dalam saudara seiman. Artinya di dalam gereja, dalam lingkup gereja, kita harus hidup rukun satu dengan yang lain. Baik dalam kakak beradik, saudara bersaudara, tetangga, lingkungan kita, lebih di tengah bangsa kita. Saudaraku, ada orang terlalu paham, radikal, yang membenci agama, yang membenci anak-anak Tuhan, yang membenci pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang membenci hamba-hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan dikatakan kita sebagai anak Tuhan mendoakan mereka supaya mereka diubah oleh Roh Allah. Manusia tidak dapat mengubah manusia, tapi hanya satu, Roh Allah yang sanggup mengubah hidup mereka supaya mereka berada di dalam kebenaran. Saudara, kita lihat fakta benci dengan agama, benci yang namanya gereja. Mereka ingin bakar, mereka ingin berbuat sesuatu untuk merusak dan lain sebagainya. Tetapi ingat, anak-anak Tuhan diajar kita berdoa bagi mereka, dan mereka bertobat dan melihat sikap kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka mereka melihat, oh iya, orang gereja itu seperti itu, orang Kristen itu seperti itu, dicaci, dimaki, dihina, tidak mau berbuat sesuatu, hanya cukup berdoa. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, aku yang berperang kepada musuh-musuh, engkau berdiam diri, kata firman Tuhan. Artinya apa? Berdoa. Cukup berdoa, saudaraku. Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Bagian kita berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Maka apa? Terjadi kedamaian, terjadi keharmonisan, terjadi kerukunan di dalamnya. Tidak mendatangkan perpecahan, tidak mendatangkan perselisihan, tidak mendatangkan perbedaan di tengah-tengah bangsa kita. Tetap kita berdoa supaya di tengah bangsa ini, di tengah gereja Tuhan, kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa memuji Tuhan. Tidak ada yang menghalang-halangi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup rukun, saya katakan apa yang perlu kita persiapkan. Dikatakan di sana yang ketiga, saudaraku, kita juga harus membawa damai. Nah, ini dampak yang cukup besar, saudaraku. Tadi yang saya katakan pertama, kita harus menjaga hati. Dan yang kedua dikatakan kita harus dapat menerima orang lain, baik kekurangan, kelemahan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir saya buat di sini, kita harus menjadi
pembawa damai. Matius pasal 5 ayat 9. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, saya akan baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara dan saya yang membawa damai, kita dikatakan firman berbahagia. Saudaraku, luar biasa. Kebahagiaan kita tidak diukur dengan materi, kita tidak diukur dengan pekerjaan, tidak diukur dengan kesuksesan kita, tapi kebahagiaan kita saat kita hadir di satu tempat membawa damai. Jangan kalau kita datang, wah udah datang dia, orang membenci kita. Saat kita hadir, oh sudah datang si cerewet, katanya saudaraku. Kalau kita hadir di satu tempat, oh dia, ayo udah bubar. Nah, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Saat kita datang ke satu tempat, ada damai sejahtera. Saat kita berkata shalom, orang lain bersuka cita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kita harus ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jangan ikut apa kata mereka, tapi abaikan segala perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sebagai pembawa damai, jadilah terang bagi orang lain. Jadilah berkat melalui ucapan, melalui perkataan, melalui perbuatan, sikap positif yang keluar dari dalam hidup kita dapat memberkati banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saudara sekarang sebagai anak-anak Tuhan pembawa damai. Hidup damai, rukun dan harmonis, impian semua orang, yang merupakan suatu kualitas hidup bagi setiap orang. Semua orang mengimpikan harmonis, ingin hidup rukun. Mari saudaraku, hidup damai dapat menerima perbedaan. Sekali lagi saya katakan, dengan hidup damai, dengan hidup rukun dapat menerima perbedaan. Perbedaan apa saya katakan tadi? Perbedaan suku. Saya suku Batak, kamu suku Ambon, kamu suku ini, aku suku ini. Tidak ada perbedaan, tapi kita satu dalam tubuh Kristus Yesus. Oh kamu orang gereja, saya orang ini. Tidak saudaraku, tetap sama, kita harmonis. Baik kita dengan non-Kristen, baik itu Buddha, Islam, Hindu, apa saja, kita tetap harmonis. Kita bersatu, kita bergandengan tangan, sama-sama melakukan kebaikan dan kebajikan, kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gak usah kan dia beda gereja dengan kita. Kita gereja Isa Al-Masih, itu gereja ini tidak. Firman Tuhan berkata di sini tidak memandang perbedaan. Saya ulang lagi, dari suku, bahasa, bangsa, budaya, agama, dan segalanya tidak menjadi satu pengantara bagi kita, tapi merupakan satu keyakinan kita untuk kita hidup berdampingan, hidup bersama dengan mereka. Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan kita kesatuan. Dikatakan Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa yang kita sembah, Dia yang mempersatukan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menjadi hidup harmonis dengan orang lain.
yang tidak seiman, yang tidak satu suku, yang tidak satu bahasa. Karena kita sudah dipersatukan di tengah bangsa kita. Ada bahasa Indonesia yang mempersatukan kita. Untuk itu kita saling membantu, saling menopang, saling hidup berdampingan, tidak membedakan segala sesuatunya. Tapi kita percaya di dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk bersaudara satu dengan yang lain. Di dalam Mazmur 133 ayat 2 dan yang ketiga di sana dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saat kita memahami yang tiga hal tadi di atas, saat kita dapat menerima keadaan orang lain, bahkan saat kita dikatakan di sini membawa damai bagi orang lain, maka berkat Tuhan turun atas semuanya anak-anak Tuhan. Dikatakan Tuhan memerintahkan berkatnya atas setiap orang seperti minyak. Artinya minyak itu tidak bisa dia berhenti begitu saja di atas kepala. Dia pasti mengalir karena minyak licin. Karena dikatakan di sana minyak adalah satu tanda keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan yang mengurapi Imam Harun untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang imam di tengah-tengah pelayanannya. Saudaraku, di sini firman Tuhan berkata, minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Pada waktu Imam Harun diangkat menjadi seorang imam, pada waktu dia ditabiskan, dikuduskan, disucikan, dikatakan dia diurapi dengan minyak yang mahal, minyak yang baik, minyak yang luar biasa, berbeda dengan minyak-minyak yang ada. Untuk itu saya percaya minyak adalah tanda urapan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan urapi kita, Tuhan pakai, Tuhan pisahkan kita dari dunia supaya kita membawa terang dan hidup kita menjadi damai, membawa damai bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, melalui perkataan, perbuatan, sikap kehidupan kita, segala sesuatunya Tuhan sudah membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena di sana dikatakan firman Tuhan, sebab ayat terakhirnya dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi orang yang harmonis, bagi orang yang diberkati Tuhan, yang membawa damai, yang menjaga hati segala sesuatunya. Dikatakan maka berkat Tuhan itu Tuhan akan perintahkan. Gak usah kita capek-capek, saudaraku. Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan terima pada saat ini dan untuk seterusnya. Mari hiduplah dengan rukun, berdampingan dengan sesama, dengan orang-orang lain. Maka berkat kita Tuhan tetap turun bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihinya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini atas kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami hidup rukun saudara dalam Kristus Yesus. Bahkan di tengah lingkungan kami, di tengah-tengah sanak saudara keluarga kami, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan pakai kami, bawa kami Tuhan, membawa berkat bagi bangsa ini, membawa damai yang daripada Tuhan. Jadikan kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik di rumah masing-masing yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Tuhan, jamah dan baharui mereka. Bahkan yang saat ini lemah, kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami Tuhan, dari tempat ini kami percaya seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Gereja
gereja kami yang ada di Menteng Pulo. Tuhan memberkati seluruh majelis jemaat yang ada. Tuhan bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kesehatan, kekuatan, pemulihan terjadi bagi gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.